Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para jamaah, Bapak, Ibu hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kembali siang ini kita dapat bertemu, kita dapat berjumpa dan bersilaturahim di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan silaturahmi kita pada kesempatan siang hari ini menjadi pembuka, dibukakannya pintu rizki untuk kita dan diberikan keberkahan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu gambaran. Kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata Nabi dalam satu hadis, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi, barang siapa yang ingin, yang suka diluaskan dan diberkahkan rizkinya. Wa yunsa'alahu fi atharihi, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan dan diberkahkan umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaklah dia bersilaturahim. Nah, kita niatkan bukan hanya sekedar kita untuk menuntut ilmu, mengkaji ilmu hadis, tapi kita juga niatkan untuk saling silaturahim sehingga Allah bukakan pintu keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, mari sama-sama kembali kita lanjutkan hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa badanun alal bala'i sabirun wa zawzatun la tabghihi khawfan fi nafsiha wala malihi. Rawahu Tabrani an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, didapatkan ini hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abbas, yakni nama lengkapnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bukan hanya sekedar sahabat, tapi beliau juga secara kekerabatan dengan Nabi, beliau adalah sepupunya Nabi Muhammad. Karena ayah daripada Ibnu Abbas dengan ayah Nabi Muhammad ini adik kakak. Jadi satu kakek, yaitu Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Sementara Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib.
Jadi secara kekerabatan beliau adalah sepupuan dengan Nabi. Tapi dari sisi persahabatan beliau adalah sahabat. Walaupun dari sisi umur jauh berbeda antara Nabi Muhammad dengan Abdullah ibnu Abbas. Karena ketika Nabi Muhammad meninggal dunia di usia 63 tahun, ternyata Abdullah ibnu Abbas baru usia kurang lebih 18 tahun. Jadi jaraknya cukup jauh bersama Nabi Muhammad. Namun beliau termasuk sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu di antaranya adalah hadis yang kita bahas pada kesempatan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani radhiyallahu an. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi Muhammad, arbaun, 4 hal. Man u'tiyahunna, barang siapa yang diberikan 4 hal ini ada pada dirinya, faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Masya Allah. Ya, barang siapa yang mendapatkan 4 ini ada di dalam dirinya, maka insya Allah dia sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Kita di dalam menjalani kehidupan ini ada tujuan dalam hidup kita. Tujuannya itu tidak lain sebagaimana yang kita baca tadi dalam doa, dan kita tutup doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah tujuan kita, minta bahagia di dunia dan juga bahagia di mana? Akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Masya Allah. Ya, nggak apa-apa kita di dunia jadi orang kaya, yang penting masuk surga. Enak kali begitu ya. Nah, kalau pengen mendapatkan kebahagiaan itu katanya 4. Arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Barang siapa yang mendapatkan 4 perkara ini, maka sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Yang pertama kata Nabi, lisanun zakirun. Lisan yang selalu berzikir. Artinya lisan yang tidak keluar dari mulutnya kecuali kalimatut thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik. Insya Allah kalau orang yang mampu menjaga lisannya, dia bisa mampu menjaga omongannya, ya, dia akan bahagia di dunia. Di kantor banyak temannya, di lingkungan rumah banyak kawan dan temannya, bahkan para tetangga juga senang kepada dia. Kenapa? Karena tutur katanya enak, karena tutur katanya bagus. Gak pernah kasar ngomongnya sama orang. Kalau keluar dari mulutnya tidak keluar kecuali adalah kalimat-kalimat yang baik. Gak pernah menceritakan orang, gak pernah menfitnah orang, gak pernah mencaci maki orang. Kira-kira kalau orang yang bisa menjaga lisan begini, orang senang gak sama dia? Iya, dia akan senang. Banyak orang senang sama dia. Maka kebahagiaan di dunia akan didapatkan ketika dia mampu menjaga lisannya. Orang tidak suka, Pak, walaupun dia tinggi jabatannya, walaupun banyak uang, harta dan kekayaannya, tapi mulutnya kasar. Maka banyak orang yang tidak suka. Teman tidak punya, ya, bawahan pun kesal sama dia. Kemudian tetangga pun juga tidak ada yang suka karena mulutnya kasar. Kalau manggil orang enak saja, segoblek. Tahu goblek nggak Pak? Ya asal ngomong aja gitu. Manggil orang, nyet, sini dah nyet. Monyet gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau pengen mau bahagia di dunia, pengen enak hidup di dunia, banyak teman, banyak kawan, banyak orang yang suka, lisanun zakirun, jaga lisannya. Jaga tutur kata kita di dunia dengan tutur kata yang baik, insya Allah semua orang senang di sekitarnya. Insya Allah. Di akhirat dia akan mendapatkan tempat yang luar biasa. Karena dari mulutnya
selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, di dunia banyak teman. Di akhirat insya Allah Allah bukakan itu pintu surga buat orang-orang yang selalu berzikir kepadanya. Zikir ini, kalau boleh bertanya ini, zikir ini kira-kira ibadah yang berat apa ibadah yang ringan? Halo? Ini mungkin diam lagi pada zikir semua kali ya? Gitu. Ya? Kira-kira zikir itu ibadah yang ringan apa ibadah yang berat? Ringan. Ngomongnya. Ngamalinnya. Ih. Kalau ngomongnya sih gampang. Ringan. Siapa yang nggak bisa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Siapa yang nggak bisa? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa kita. Jangankan kita, mungkin anak kita juga bisa. Bahkan tidak menutup kemungkinan cucu kita juga bisa. Udah ada yang punya cucu belum? Iya, Masya Allah, bagaimana mau cucu, bini aja belum. Yang belum punya istri, saya doain biar bisa cepat-cepat dapat istri. Kencang amat aminnya. Yang udah mudah-mudahan. Nah, lisan dan zakirin, orang yang selalu berzikir kepada Allah insya Allah. Kelihatannya doang ringan Pak. Tapi sebetulnya berat. Ini kalau nggak ada pertolongan Allah nggak bisa. Demi Allah nggak bisa. Betul la ilaha illallah, la ilaha illallah ringan. Tapi bisa kita hitung. Dari pagi sampai siang ini berapa banyak la ilaha illallah kita yang kita baca. Padahal kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Bahkan dia merupakan sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Penguat keimanan. Orang yang suka membaca kalimat la ilaha illallah, dia ngerti ataupun tidak mengerti. Dia paham ataupun tidak paham, kalau dia memperbanyak itu maka insya Allah dia sama saja seperti orang yang sedang memperbaharui keimanannya dia. Ibarat handphone ngecas. La ilaha illallah itu casan kita. Handphone kita biar kata bagusnya kayak apapun, mahalnya kayak apapun, Masya Allah. Tapi kita pakai aja, nggak pernah kita apa? Cas. Ya kita nggak pernah cas itu, maka insya Allah handphonenya bakalan apa Pak? Iya. Jadi perlu dicas. Sama iman kita juga begitu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah satu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah berdiri, kemudian Nabi bilang begini, apa kata Nabi Muhammad? Jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu sekalian. Perkokohlah iman kamu sekalian setiap hari, kata Rasulullah. Jadi kita disuruh setiap hari untuk memperbaharui iman kita. Mesti dicas iman kita. Kita ini bukan malaikat yang imannya tidak pernah berubah. Iman malaikat itu la yazidu wa la yankus. Enggak pernah naik, enggak pernah kurang. Imannya malaikat selalu stabil. Dari pertama diciptakan oleh Allah sampai dengan hari kiamat, ya imannya begitu saja malaikat. Iman kita bukan imannya malaikat. Iman kita juga iman bukan seperti imannya para nabi, para rasul. Kalau mereka para nabi, para rasul, namanya juga nabi, namanya juga rasul, betul dia juga manusia sama seperti kita. Tapi mereka adalah orang-orang pilihan yang dimana diuji apapun dia, keimanannya tidak pernah
turun, selalu naik keimanannya. Yazidu walayankus. Imannya para nabi, dia selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Diuji apapun dia. Mau senangkah dia, mau susahkah dia, mau kayakah dia, mau miskinkah dia. Dalam segala keadaan imannya selalu bertambah. Ini imannya siapa? Para nabi. Kita bukan iman seperti malaikat yang tidak pernah berubah. Iman kita iman manusia. Yang dimana keimanan kita ini yazidu wa yankus. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang kurang. Keimanannya manusia kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Tergantung situasi dan kondisinya. Kalau lagi rajin. Bahkan saking rajinnya sembahyang, Masya Allah. Sembahyang Jumat seminggu 2 kali, Pak. Kalau lagi rajin bener kita. Tapi kalau lagi males, Masya Allah. Begitulah keimanan manusia. Jadi mesti dicas. Untuk mengecas keimanan itu bagaimana? Kata Nabi, jadidu imanakum. Perbaharuilah imanmu setiap hari. Sahabat dengar begitu nanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami harus menambahkan iman kami ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami harus mengecas iman kami ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Aktsiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi zikir ini dia akan memperkokoh keimanan kita. Ya, dengan memperbanyak zikir kita, maka insya Allah nilai keimanan kita. Hati kita akan tenang, pahala pun kita akan dapat. Bahkan ada 2 kalimat, Pak. Mohon maaf. Ada 2 kalimat yang amat sangat mudah diucapkan oleh lisan. Ada 2 kalimat yang sangat mudah diucapkan oleh lisan. Tapi ternyata 2 kalimat ini punya nilai yang begitu besar di hadapan Allah. Sehingga 2 kalimat ini nanti fi yaumil mizan. Dia akan menjadi tambahan amal kebaikan kita. Memberatkan amal kebaikan kita di dalam timbangan kita. Dan 2 kalimat ini bukan hanya mudah diucapkan oleh lisan, bukan hanya untuk bisa memperbanyak kebaikan di dalam timbangan nanti yaumul qiyamah, ternyata 2 kalimat ini juga amat sangat disukai oleh Allah. Kalimatani khafifatani fil lisan wasiqalatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat yang sangat mudah diucapkan dari lisan. Tapi 2 kalimat ini akan menjadi tambahan kebaikan, memberatkan amal kebaikan kita. Dan 2 kalimat ini amat sangat disenangi oleh Allah. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Kalimat ini kalau kita memperbanyak membaca kalimat ini, kata Nabi Muhammad, tanpa kita duga nanti yaumul qiyamah ketika akan dikumpulkan amal-amal kita yang baik dengan yang jelek ditimbang, kita kaget, Pak, ternyata timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada timbangan kejelekan kita. Padahal tahajud kita jarang, padahal duha kita jarang, padahal kita jarang membaca Quran dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada yang memberatkan amal kebaikan kita. Apa kata Nabi? Wasakilatani fil mizan, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bisa kita semua, tapi kan yang berat ngamalin ya. Betul ya? Padahal yang namanya zikir itu
adalah ibadah yang tidak terikat dengan dengan tempat dan juga tidak terikat dengan waktu. Ibadah zikir nggak terikat dia sama waktu, beda dengan sholat. Tidak bisa kita mengerjakan sholat kalau belum waktunya. Maaf, kita nggak bisa Pak mau sembahyang asar sekarang. Ya jam 1 ini kita mau sembahyang asar, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena bukan waktunya. Dia terikat sama waktu. Nggak boleh kita sembahyang subuh saat ini. Nggak bisa kita, karena sholat ibadah yang terikat dengan waktu. Walaupun tidak terikat dengan tempat. Di mana saja sembahyang, boleh? Boleh kita sembahyang di mana saja. Ya, di mana saya mau di rumah, mau di masjid, mau di musola, mau di kantor, mau di pasar, di mana saja boleh kita. Dan dia juga tidak terikat dengan tempat, tapi terikat dengan waktu. Haji pun juga demikian. Dia terikat dengan tempat dan juga terikat dengan waktu. Kita nggak bisa Pak mau berangkat haji kemudian kita ngerjain hajinya di bulan Ramadan. Bukan waktunya. Karena bulan haji itu al-hajju ashhurum ma'lumat. Ditentukan waktunya. Tempatnya pun juga ditentukan. Sampai-sampai Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Nggak bisa kita menjalankan ibadah. Puncak haji itu ada di sana, di padang Arafah. Beda dengan zikir. Kalau zikir tidak terikat dengan tempat dan juga tidak terikat dengan waktu. Artinya kapan saja boleh nggak kita berzikir? Pagi, sore, siang, malam, boleh. Di tengah malam sekalipun boleh kita berzikir. Kapan saja boleh kita berzikir. Di mana? Di mana saja, asal tidak di tempat-tempat yang dimakruhkan. Contohnya di kamar mandi misalnya. Makruh kita menyebut lafaz Allah atau berzikir di kamar mandi, bersolawat di kamar mandi. Bukan tempatnya, makruh kita baca di sana. Nah, jadi dia bisa sebetulnya, teman, kemauan kita untuk berzikir, ini yang berat. Ini yang berat. Sambil naik motor bisa kita berzikir. Sambil naik mobil kita bisa berzikir. Sambil jalan kaki bisa kita. Sambil naik busway bisa nggak berzikir? Bisa kita. Di mana saja kita bisa berzikir. Tapi permasalahannya hati ini begitu berat untuk berzikir. Lisanun zakirun. Orang yang selalu berzikir. Lisannya menjadi lisan yang berzikir. Maka sungguh dia telah mendapatkan tiket untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Makanya maaf ucap. Di antara doa yang tadi saya baca. Ya. Setelah kita sholat ada kalimat gini Pak. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu di antara doa yang dibaca Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa? Karena Rasulullah pernah berpesan, berwasiat langsung Nabi Muhammad. Berwasiat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah itu berwasiat kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Ketika bertemu dengan Mu'az bin Jabal, Mu'az dipegang tangannya oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, "Ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salah." Aku pesan, aku wasiat kepadamu Mu'az, jangan sekali-kali engkau tinggalkan selesai engkau melaksanakan sholat, bacalah oleh kamu doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, bantu aku, tolong aku ya Allah. Untuk apa?
ala zikrika, agar aku bisa berzikir kepadamu. Kalau bukan karena bantuan Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, berat Pak ngucapin. Jangankan lagi baca Quran, ngucapin la ilaha illallah saja berat buat kita. Betul? Iya. Kita butuh pertolongan Allah agar menjadi lisan kita, menjadi lisanun zakirun. Lisan yang selalu. Kalau ini sudah ada, kita sudah bisa menjaga lisan kita, kita bisa memelihara daripada mulut kita ini. Tidak keluar omongan kita kecuali kalimat-kalimat yang baik. Tidak keluar dari mulut kita kecuali berzikir kepada Allah. Kalau ini sudah kita dapatkan, maka insya Allah arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Satu di antara 4 adalah memiliki lisan yang bisa dijaga dengan baik. Insya. Yang kedua, kalau kita pengen dapat kebahagiaan itu, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat, selain kita mampu menjaga lisan kita, nggak keluar dari mulut ini kecuali kalimat-kalimat yang baik, nggak keluar dari mulut ini keluar cari memperbanyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Ini syukur sama kelihatannya doang ringan, ya. Sementara ngamalinnya ada syukur, ada sabar. Mohon izin nih, halo, mohon izin. Syukur sama sabar beratan mana? Syukur sama sabar beratan mana kira-kira? Hah? Syukur sama sabar beratan mana? Sabar. Betul. Kalau sabar pilihannya hanya satu. Tapi kalau syukur pilihannya banyak. Jadi berat. Lebih berat bersyukur daripada sabar. Sabar ya pilihannya cuma satu. Nggak punya duit nih, pilihannya apa? Ya udah sabar doang. Pilihannya cuma satu kalau sabar mah. Sakit, pilihannya apa? Ya sabar. Beda sama bersyukur. Punya duit aja. Kita punya duit nggak usah banyak-banyaknya, 25 juta aja nih hari. Kira-kira ngaji apa kagak ini? Pilihannya Pak, Masya Allah tuh. Lihat syukur itu berat Pak, pilihannya banyak. Ketika dia punya, iya kalau lagi susah sih emang pilihannya cuma satu, apaan? Ya sabar dah, mau ngapain lagi? Iya, tapi kalau lagi punya duit kita ada keinginan, udah kita kemana entar, enggak ada. Kayaknya ngaji minggu depan aja kali ini. Begitu kata dia. Ya gue mau ajak dulu lah, ajak makan dulu ke sono. Ini Masya Allah terlalu banyak. Syukur. Jadi syukur ini bukan sesuatu yang mudah. Makanya Allah paling murka sama orang yang gak bisa pandai bersyukur. Allah tuh paling marah sama orang yang gak bisa bersyukur atas nikmatnya dan gak pernah sabar atas ujiannya. Sampai-sampai Allah pernah berfirman begini Pak. Apa kata Allah? Man lam yaskur ala namai walam yasbir ala balai falyakhrus min tahti sama wal yatlub robban siwaya. Masya Allah, saking marahnya tuh Allah. Kata Allah, man lam yaskur ala namai, barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang aku berikan, barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmatku, walam yasbir ala balai, dan dia tidak pernah sabar atas ujian yang aku berikan, enggak pernah bersyukur, enggak pernah sabar, falyakhrus min tahti sama, keluarlah kamu dari kolong langitku, kata Allah. Diusir mau Allah dari kolong langitnya, mau pindah ke kolong mana lagi Pak? Falyakhrus min tahti sama, keluar kamu dari kolong langitku, kata Allah. Cukup sampai situ? Enggak, apa? Falyatlub robban siwaya, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Masya Allah. Saking apanya tuh? Saking marahnya Allah, muak sama orang yang tidak pernah bersyukur. Nah kita ini, syukur ini beratnya bukan main.
Padahal nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maaf dah, banyak apa enggak? Nikmat yang telah Allah berikan sama kita, banyak. Saking banyaknya, kita tidak mampu untuk apa? Menghitung nikmat itu. Betul? Saking apanya? Saking banyak. Nah dari sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan, Allah minta apa sih sama kita, Pak? Apakah Allah menuntut sesuatu kepada kita? Dari sekian banyak nikmat yang aku berikan kata Allah, aku tidak minta apa-apa. Dari sekian banyak anugerah dan karunia yang aku berikan, hanya satu yang aku inginkan kata Allah. Syukuri nikmatku. Masya Allah. Syukuri nikmatku. Jikalau kamu pandai mensyukuri nikmat, aku janji aku akan tambah nikmat itu. Insya. Tapi hati-hati kata Allah. Jikalau kamu tidak pandai mensyukuri nikmatku, azabku amat pedih. Terlalu mudah buat Allah. Yang di atas bisa jadi di mana? Di bawah. Terlalu mudah buat Allah. Yang di bawah bisa naik ke atas. Betul? Terlalu mudah buat Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Terlalu mudah. Yang sehat bisa jadi sakit. Yang sakit bisa jadi sehat. Masya Allah mudah benar. Dulu perasaan saya pernah cerita di sini, Pak. Mohon maaf. Saya pernah diundang ceramah di Bintaro. Ya, di sektor 7. Yang ngundang pengusaha properti. Wah, luar biasa. Saya datang, diundang di rumahnya. Kemudian acara, Masya Allah kita ngelihat rumahnya aja. Masya Allah ada kolam renangnya. Ya, ada tempat, macam-macam lu gedenya bukan main. Dah selesai pengajian, kemudian diajak istirahat, ngobrol lah sama tuan rumah. Gitu. Dulu tuh yang undang itu almarhumah, ya Rina Gunawan. Masih kenal nggak tuh? Ya, Rina Gunawan yang apa namanya? Artis tuh. Dia bikin satu komunitas pengajian khusus para artis-artis dan para ini diundang sama beliau. Masya Allah. Dah malam itu diundang lah. Selesai ceramah kemudian kita ngobrol. Ketika ngobrol-ngobrol ya. Karena ini pengajian ibu-ibu jadi yang ngobrol ini yang punya rumah. Suaminya. Dia ngomong dari sekian banyak. Kemudian dia ngomong. Pak Ustadz izin Pak Ustadz. Saya boleh ngomong gak? Kan dari tadi udah ngomong Pak. Saya kata enggak. Maksud saya mau ngomong Bapak. Pak Ustadz jangan marah ya. Sekedar masukan saja. Oh iya baik silakan. Maaf nih Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan marah. Ya, ini hanya sekedar sharing aja. Kata dia, ini saya boleh cerita nggak? Kata dia begini, maaf Pak Ustadz. Kehidupan ya yang paling tidak sehat itu adalah hidupnya seorang ustadz. Begitu kata dia. Jadi aktivitasnya itu kurang baik. Kata dia. Saya mau kesel bagaimana? Dah, kata dia gitu. Jadi mohon maaf Pak Ustadz. Ya sekedar masukan aja. Oh iya, kenapa memang? Iya. Saya lihat makannya tidak teratur. Kemudian tidurnya nggak teratur. Olahraga juga enggak, ini enggak. Kalau saya nggak bisa Pak Ustadz. Saya harus jaga stamina saya biar sehat. Apalagi saya banyak karyawan. Saya punya 127 karyawan Pak Ustadz. Saya baru selesai properti di Sawangan, di Depok, dan sekian. Diceritalah sama dia. Semua. Kalau saya tidak sehat, kesian. Anak-anak karyawan saya kata. Oleh karena itu saya selalu tuh wajib bagi saya jogging setiap hari. Minimal 1 jam. Tadi Pak Ustadz masuk ke rumah saya ada kolam renang. Ya saya wajib berenang setiap hari. 1 jam. Seminggu sekali saya main tenis. Dan seminggu sekali saya main golf.
Bapak udah pernah main golf belum? Belum. Sama. Jadi dia jaga kesehatannya untuk itu. Makan saya teratur. Saya nggak berani makan makanan yang lemak-lemak ini. Karena untuk stamina saya. Oh, dalam hati, ya benar juga saya emang. Gitu. Emang makannya nggak teratur. Ya, ini yang ketiga saya nih, acara pagi ini. Ya, dari subuh tadi sekali makan. Siapin nasi uduk. Dah. Kemudian habis acara di MUI Jakarta Selatan. Disiapin soto bangkong sama sop gurame. Lah ilaha illallah. Pulang dari sini makan lagi, udah disiapin soto nih. Iya. Jadi teratur makannya. Saya pikir benar juga. Betul. Masuk akal. Ya udah. Akhirnya saya pulang dah. Saya nggak mau lama-lama takut diomelin mulu sama dia. Udah, akhirnya saya pulang. Saya pulang. Dah singkat cerita, istirahat tidur. Malam-malam jam 3:30 pagi ketika saya lagi bangun dan kita sholat, handphone saya bunyi. 3:30 pagi. Siapa ini? Dah, saya angkat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Kiai. Oh iya, perempuan Pak. Suaranya merdu. Jam 3:30 pagi Ustadz ditelepon sama perempuan. Dah ilaha illallah. Kan main. Sampai mau tadinya saya mau niat mau saya simpen juga tuh nomor gitu. Nah, terus oh ya Ibu, dari mana Bu? Izin Pak Kiai, mohon maaf ganggu malam-malam. Saya yang semalam mengundang Pak Kiai di rumah saya. Saya dapat nomor ini dari Mbak Aulina Gunawan. Jadi saya minta maaf ya, ganggu Pak Kiai. Oh iya, jadi yang ternyata yang telepon itu yang semalam ngundang. Ya. Ada apa Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah Pak Kiai sehat. Mohon izin, mohon doa. Suami saya sekarang sedang ada di ruangan ICU. Di Rumah Sakit Bintaro Internasional. Tangannya nggak bisa bergerak, mulutnya menyon. Dalam hati, kualat lu mau gua. Semalam sehat nggak dia? Sehat nggak? Iya. Betapa dia banggain tuh dia. Olahraga seminggu sekali, setiap hari 1 jam jogging, nggak pernah dia tinggalin. Makan pun teratur, semuanya teratur dan lain sebagainya. Masya Allah. Terlalu mudah buat Allah. Kalau kita kurang-kurang pandai mensyukuri nikmat. Masuk. Kena stroke. Stroke berat nggak? Berat nggak? Iyalah. Segerobak aja berat apalagi stroke. Gitu. Nah, jadi harus pandai mensyukurin. Wa qalbun syakirun, hati yang pandai bersyukur, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Insya Allah. Lalu bagaimana caranya supaya kita pandai mensyukuri nikmat? Gampang. Kalau kita pengen menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat, Rasulullah ngasih resep. Apa kata Rasulullah? Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Nih, kalau kita pengen jadi orang yang pandai bersyukur, siapapun kita, apapun status sosial kita, kalau pengen menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat, Nabi bilang apa? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kamu orang yang ada di bawahmu. Wala tanzuru ila man fawqakum. Jangan kamu lihat orang yang ada di atasmu. Tuh, untuk urusan dunia, lihatlah kata Nabi, orang yang ada di bawah kita. Iya benar kita sakit. Tapi ternyata setelah kita lihat ke bawah yang lebih parah dari kita sakitnya, ada nggak? Ada nggak? Betul kita memang susah. Tapi ternyata ada lagi yang lebih susah.
Lihat ke bawah kata Nabi, maka insya Allah engkau akan menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat. Jangan lihat ke atas. Kita udah punya motor, tapi kita nggak pernah lihat yang punya sepeda. Yang kita lihat orang yang punya apa? Mobil. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan mobil? Akhirnya dengan segala cara apapun dia cari biar bisa dia nggak lupa dia udah punya motor untuk mensyukuri, dia lupa untuk mensyukuri motor. Padahal terlalu banyak orang yang tidak punya motor. Masya Allah, tuh lihatlah kemana? Ke bawah. Kalau urusan apa nih? Dunia. Tapi kalau urusan akhirat, jangan. Kalau urusan akhirat, lihatnya orang yang di atas, yang lebih giat. Ini kita terbalik. Urusan akhirat ngelihatnya ke bawah. Ya elah, gue masih mending bayang Jumat sekali doang. Daripada dia cuma setahun sekali. Tuh, yang itu yang dilihat. Jangan itu yang dilihat. Lihat no dia. Lah kan dia kerjanya Masya Allah kan aktif banget tuh ya kerjanya. Kayaknya sibuk banget dia. Tapi kok Senin Kamis masih puasa ya? Kok sembahyang berjamaahnya nggak pernah tinggal ya? Kok orangnya masih ikut ngaji ya? Padahal kan jabatannya tinggi. Padahal dia orang yang hebat. Dan lain sebagainya. Kok masih bisa ibadah? Itu ngelihatnya. Dibalik. Masih mending gua daripada dia. Iya. Tuh kita. Wa qalbun syakirun, lisanun zakirun, wa qalbun syakirun. Insya Allah. Apalagi kata Nabi kalau engkau pengen mendapatkan kebahagiaan itu, ada katanya wa badanun ala balain sabirun. Lisan yang baik, hati yang selalu apa? Bersyukur. Yang kedua wabadanun ala bala'in sabirun, hati kita, badan kita ketika mendapatkan ujian cobaan maka kita sabar. Masya Allah, sabar ya, sabar nih kayak tadi ngomongnya gampang, ngamalinnya kalau ngomong sabar iya, Insya Allah kita baru sampai, baru duduk di ruangan di kantor, datang ada temen. Aduh lagi ngomongnya bukan assalamualaikum. Aduh, apa sih pagi-pagi? Puyeng gua. Motor gua hilang semalam. Baru mana belum rapi tuh cicilan, hilang lagi. Ngadu sama kita. Kita ngomong apa sama dia? Enggak, kita ngomong apa sama dia? Hah? Ya sabar deh. Emang Allah lagi uji kita. Sabar deh. Mudah-mudahan Allah ganti. Ya, orang yang sabar disayang sama Allah. Duh, yalah cobok. Cakep banget omongannya. Innallaha ma'a sobirin. Dikeluarin dalil. Karena dia suka ngaji hari Kamis. Gitu. Dikeluarin dalil sama dia. Sabarin dah. Innallaha ma'as sabirin. Tuh ngomong begitu sama temennya. Gampang gak? Besok motor dia hilang. Kira-kira bagaimana? Kira-kira astagfirullahaladzim. Wa qalbun syakirun wa badanun sabirun. Lisan yang baik, hati yang bersyukur, jiwa yang bersabar manakala dia mendapatkan musibah. Dan yang terakhir katanya wa zauzatun la tabghihi ya khaufan min nafsiha wala malihi, mempunyai istri yang soleha. Insya ya Rabbana, istri yang soleha ya, udah cantik, rajin ibadah, sayang sama suami, sayang sama anak, Masya Allah. Enak gak tuh kayak begitu? Wah, ilaha illallah. Tuh kalau punya yang begitu, dua boleh tuh yang begitu tuh. Wa zauzatun salihah, istri yang saleh. Ya mudah-mudahan ada kebahagiaan dunia akhirat buat kita. Jadi lisan kita selalu kita jaga, hati kita selalu bersyukur, sering-sering kita melihat ke bawah ya, dan kita terus memanjatkan puji syukur kepada Allah, dan jiwa kita dijadikan jiwa yang sabar, serta keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Insya Allah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.